Solusi penyelesaian masalah terkait sampah terus digencarkan oleh pemerintah Kabupaten Magetan. Melalui DPRD Magetan, Tikno, salah satu anggota Komisi C, mengadakan sosialisasi mengenai Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang pengelolaan sampah. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Balai Desa Turi, Panean pada hari Rabu 7 Desember 2022 secara langsung kepada perwakilan warga Desa Turi yang turut dihadiri oleh Kepala Desa Turi beserta perangkat, unsur Forkopimda Panean dan tokoh masyarakat lainnya. Dengan mengusung semboyan dari sampah menuju berkah, Tikno mensosialisasikan bagaimana menghadapi sampah sesuai peraturan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Tikno memberikan penjelasan bahwa sampah dapat dibedakan menjadi 3, yakni sampah organik, anorganik, dan residu, di mana apabila sampah dapat dikelola dengan baik akan dapat menghasilkan rupiah. Tikno juga menjelaskan bahwa sampah organik dapat dikelola menjadi kompos dan maggot, sedangkan sampah anorganik dapat digunakan kembali dengan cara daur ulang. Dia menambahkan, apabila pihak desa mengalami kendala dalam daur ulang, dapat dimintakan bantuan pelatihan pengelolaan sampah ke Dinas Lingkungan Hidup atau dapat melalui perwakilan anggota dewan. Selain itu, pihak desa juga dapat mengajukan proposal ke DLH untuk sarana-prasarana lain seperti TPS 3R dan kendaraan roda 3 sebagai alat pengangkut sampah. Kemudian terkait masalah biaya operasional pun turut dibahas dalam sosialisasi tersebut. Tikno menjelaskan bahwa biaya operasional dapat diperoleh melalui 2 cara. Pertama, dapat dialokasikan melalui dana desa, dan yang kedua melalui kesadaran masyarakat, yakni dari iuran atau swadaya masyarakat. Dengan adanya sosialisasi terkait perda pengelolaan sampah, Tikno menghimbau agar pemerintah desa dapat segera mensosialisasikan kembali ke masyarakat untuk selanjutnya menyusun peraturan desa. Menurutnya, sosialisasi dapat dilakukan secara internal sejak tingkat bawah, baru kemudian dibawa ke forum musyawarah desa sehingga dapat terbentuk peraturan desa sebagai payung hukumnya. Menurut pendapat saya, ketika pemerintah kabupaten itu membuat peraturan daerah atau yang namanya perda, itu tidak hanya cukup perda itu dibuat dan sekedar disosialisasikan, maka perlu ada kebijakan-kebijakan termasuk pendampingan. Nah, per hari ini wacana yang muncul terkait untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di desa, menyangkut masalah munculnya biaya operasional untuk pengangkutan, termasuk biaya yang upah kerja yang ngangkut, itu saat ini sementara ada 2 yang dapat dilakukan kalau menyangkut biaya. Yang pertama itu bisa dialokasikan melalui dana desa atau DD. Jadi dari DD itu sesuai juknisnya bisa dialokasikan untuk penanganan sampah. Yang kedua, memang ini butuh yang namanya kesadaran masyarakat. Di desa-desa lain yang sudah berjalan, biaya untuk pengangkutan itu selain sumber dari desa, honor untuk yang angkut juga ada dari swadaya masyarakat, iuran, terserah mau dibuat per minggu atau per bulan. Langkah yang dapat kita lalui setelah kita sosialisasi kepada pemerintah desa, seyogianya pemerintah desa segera melakukan pendekatan-pendekatan kepada masyarakat dari tingkat bawah, ya, obrolan-obrolan secara informal di warung-warung atau di tempat kondangan, di tempat hajatan. Syukur bagi nanti bisa dibawa ke musyawarah tingkat RT, karena saya yakin namanya RT itu tiap bulan mesti ada pertemuan. Lah mulai dari situlah, setelah nanti di bawah, tingkatan bawah itu tertata, masukan dari bawah itu bisa ada lampu hijau, barulah dibawa ke forum musyawarah desa. Dari musyawarah desa yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, jadi satu, maka melahirkanlah peraturan desa atau perdes. Sehingga dengan perdes tersebut, ini menjadi payung hukum atau dasar hukum ketika pemerintah melakukan kebijakan-kebijakan, melakukan perintah, dan lain sebagainya. Kenapa demikian? Karena di era sekarang ini zaman sudah modern, sudah maju, masyarakat ini SDM sudah meningkat, sehingga masyarakat itu ya mempunyai intelektualitas termasuk memiliki keberanian. Makanya pemerintah mulai dari tingkatan terbawah, desa sampai pusat pun ketika melakukan kebijakan apa-apa itu harus berlandaskan atau berpayungkan hukum, yaitu berupa peraturan yang dibuat secara bersama. Sementara itu, Kepala Desa Turi
Suhepi mengatakan bahwa pihak Desa Turi sudah melakukan studi tiru ke beberapa tempat dan siap melakukan Perda nomor 6 tahun 2013. Ia menyampaikan bahwa kendala untuk melakukan sebuah peraturan desa berada di tingkat bawah. Jika telah disepakati, pihaknya mengaku siap untuk membuat peraturan desa dan mengadakan sosialisasi secara door to door. Kemarin saya menjabat sudah kami sosialisasikan Pak, dari door to door pernah saya lakukan. Tapi kalau perdes itu tidak dari bawah, ya percuma. Intinya perdes itu dibuat dari kesepakatan paling bawah dulu. Nek sepakat dari bawah, baru diperdeskan, insya Allah tidak dilanggar peraturan itu. Insya Allah kalau kita benar-benar door to door pasti bisa. Insya Allah seperti itu. Nah, saya itu siap saja, door to door saya siap. Tergantung kesadaran warga nanti bersama-sama masyarakat insya Allah sih. Saya kan sudah konsultasi, cari informasi ke sana kemari, pembuatan mesin, itu saya sudah istilahnya studi banding, studi tiru sama Pak Enta. Esti Ajeng, Trans TV mengabarkan.